terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Mbak Syera pada hari ini bisa menemani adik-adik kembali untuk bersekolah minggu bersama. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Meskipun kita sekolah minggunya masih online, nggak apa-apa ya, tetap semangat semuanya untuk hari ini kita bersama-sama bernyanyi, mendengarkan cerita Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa, semoga virus coronanya cepat hilang, sehingga kita bisa sama-sama sekolah minggu lagi di gereja. Adik-adik, tema kita pada minggu hari ini 13 Maret 2022 adalah janji harus ditepati. Nah, nanti adik-adik bisa baca Alkitabnya dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, kemudian dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 18. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau sama-sama pujikan satu pujian dulu ya. Pujian yang akan kita nyanyikan judulnya Janji yang Manis. Bisa semuanya ya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ya adik-adik, setelah tadi kita nyanyi bersama, kita mau buka sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, sudah siap semuanya? Oke, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam, sehingga adik-adik bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi hari ini bisa kembali bersama-sama mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami anak-anak-Mu ini bisa bersekolah minggu dengan baik, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat, dan bisa mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang-Mu. Tuhan, apabila hari ini ada teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa ikut sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan
kesembuhan kepada teman-teman kami tersebut supaya bisa sehat kembali dan bisa bersekolah minggu bersama-sama dengan kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang Mbak Syara sudah bilang tadi, tema sekolah minggu kita pada hari ini adalah janji harus ditepati. Kita mau baca cerita Alkitab dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 18. Nah ceritanya ini tentang seseorang yang namanya Abram, atau biasa adik-adik kenal dengan Bapak Abraham gitu ya. Nah seperti apa ceritanya dan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama baca Alkitab kita masing-masing. Dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12. Perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kita lanjutkan dengan membaca ayat 17 dan 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah adik-adik, demikian tadi sudah kita baca bersama-sama ya tentang janji Tuhan kepada Abram atau Bapak Abraham. Nah adik-adik, Mbak Syera mau puterin ceritanya ya. Mbak Syera mau puterin cerita tentang Abram ini, dimana Tuhan Yesus menjanjikan kepada Abram bahwa keturunannya nanti akan sebanyak bintang di langit. Banyak sekali ya. Nah adik-adik sudah siap? Duduk yang manis, Mbak Syera akan setel cerita Alkitab tentang Abram atau Bapak Abraham. Yuk disimak bersama ya. Janji Tuhan kepada Abraham. Dahulu kala,
Tuhan membuat janji kepada Abraham. Lihatlah bintang-bintang di langit ini, sangat banyak jumlahnya, sehingga engkau tidak dapat menghitungnya. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit ini banyaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Abraham. Aku bahkan tidak punya seorang anak pun. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan melakukan seperti yang telah dikatakannya. Tuhan juga berkata kepada Abraham, Keturunanmu akan menjadi budak di negara asing selama 400 tahun lamanya. Kemudian aku akan membawa engkau tinggal dalam negerimu yang telah kuberikan kepadamu. Abraham dan istrinya menunggu begitu lama. Mereka sudah sangat tua, hingga pada suatu ketika Tuhan memberikan kepada mereka seorang putra. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Abraham dan Sarah pun dapat melihat bahwa Tuhan telah menepati janjinya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menepati janjinya seperti yang telah difirmankannya. Nah, adik-adik, itu tadi sudah kita lihat bersama-sama cerita mengenai Abram atau Bapak Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan Allah keturunan yang sangat banyak ya. Tuhan berjanji akan memberikan kepada Abram keturunan sebanyak apa adik-adik? Bintang di langit. Nah, adik-adik pernah kalau malam kemudian melihat ke langit gitu ya, coba menghitung bintang di langit, jumlahnya kira-kira berapa? Terhitung nggak? Enggak ya, karena saking banyaknya bintang di langit kalau malam hari, kalau pas terang gitu ya, adik-adik coba keluar lihat di langit gitu, bintangnya itu sangat banyak. Nah, demikian Tuhan Allah menjanjikan keturunan yang sebanyak itu kepada Abram yang waktu itu sudah tua, istrinya Sarah juga sudah tua. Jadi suami dan istri ini sama-sama sudah tua, tetapi belum memiliki anak satupun. Lalu Tuhan berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit kepada Abram dan Sarah ini. Nah, lalu Abram percaya gitu ya, maka ia disebut Bapak orang beriman. Nah, adik-adik di rumah juga pernah berjanji, pernah bikin janji sama mama misalnya, sama papa, atau sama temennya, atau sama bu guru, pak guru. Pernah? Pasti kita semua pernah ya. Kita semua pasti pernah membuat janji gitu atau berjanji. Misalnya Mbak Syera janji sama Brian gitu ya, nanti sore kita jalan-jalan ya, keluar gitu. Nah, itu berarti Mbak Syera harus menepati janji yang sudah Mbak Syera buat. Sama dengan adik-adik juga, kalau misalnya sudah berjanji sama mama atau sama papa, aku janji nanti malam aku mau belajar tepat jam 7 malam. Misalnya adik-adik janji gitu, berarti harus ditepati. Kita harus sama seperti Tuhan gitu ya, yang janji kepada Abram kemudian menepatinya. Kita harus meneladani Tuhan ketika adik-adik membuat janji, itu berarti harus ditepati, karena di dalam janji itu ada apa adik-adik? Janji adalah hutang gitu ya. Jadi kalau adik-adik berjanji itu berarti ada orang yang mengharapkan supaya janji adik-adik itu ditepati. Misalnya janji mau main ke rumah temennya, nanti ya aku sore main ke rumahmu ya.
Nah, itu adik-adik berarti harus menepati. Jangan gampang mengucapkan janji dan jangan gampang melupakan janji. Jadi sudah berjanji kemudian tidak menepati. Nah, itu berarti bukan anak-anak Tuhan yang baik. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan yang baik ketika berjanji, ketika kita membuat janji begitu ya, kita harus berusaha menepati janji tersebut. Sama seperti Tuhan yang menepati janjinya memberikan keturunan sebanyak bintang di langit kepada Abram. Karena janji harus ditepati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab juga tentang Tuhan yang menepati janjinya kepada Abram. Sebelum kita akhiri sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama mau pujikan satu pujian lagi. Kita pujikan Bapak Abraham, ya. Bisa semuanya ya adik-adik. Yuk kita nyanyinya sambil berdiri supaya kita bisa bernyanyi dengan semangat, ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Oke adik-adik, terima kasih ya karena sudah bersekolah minggu dengan semangat dan menyimak cerita Alkitab dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Kalau kemana-mana tetap pakai masker dan jangan lupa rajin-rajin cuci tangan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.